Pada kesempatan ini, saya Mary Nur Sepita mempersembahkan praktek baik pembelajaran dengan pendekatan role play yang dirancang selaras dengan prinsip deep learning. Melalui metode ini, peserta didik tidak hanya mempelajari konsep secara teori, tetapi benar-benar memaknainya melalui pengalaman langsung. Mereka dilibatkan dalam situasi nyata, berdialog, mengambil peran, dan memecahkan masalah seolah berada di dunia kerja sesungguhnya. Pendekatan ini mendorong pemahaman mendalam, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta pembentukan karakter kolaboratif. Dengan deep learning, melalui role play, peserta didik belajar bukan sekedar mengingat, tetapi mampu menerapkan, merefleksi, dan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan profesional mereka kelak. Semoga praktek baik ini menjadi inspirasi bagi kita semua. GTK hebat, Sumatera Barat kuat. Siap, gerak. Macam depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, sebelum kita memasuki kelas, pastikan dirinya sudah rapi dan standby untuk belajar untuk hari ini. Silakan masuk ke kelas dengan rapi. Oke. Baik, Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, silakan dicek dulu kondisi meja. Kalau meja jika ada sampah yang bersebaran atau ada sampah yang ditemukan, ambil dan masukkan ke tempat yang sudah tersedia. Sudah bersih semua? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan Ketua pimpin doa. Siap, gerak. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbil zidni ilman warzuqni fahman sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Ya. Bisa dicek tetangga sebelah, ada yang tidak ada nggak? Hari ini ada yang absen? Enggak? Oke, alhamdulillah, kasih aplaus untuk dirinya. Baik, selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali dengan saya yang semakin cantik dan seksi. Bahagia? Bahagia. Yakin bahagia? Yakin. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita yang kedua dalam mata pelajaran menerapkan pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Di mana sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian pelayanan, tentang pengertian kolega, dan tentang pengertian pelanggan. Nah, hari ini kita akan mengaplikasikan bagaimana cara menerapkan pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, apa tujuan pembelajaran kita?
Ananda mampu menerapkan pelayanan kepada kolega dan pelanggan setelah pembelajaran hari ini. Ya. Namun sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya. Pertama, pernahkah Ananda jadi pelanggan? Sudah. Tentu ya, beli produk kosmetik, ya, beli baju, sudah ada toko tersendiri, ya. Pernahkah merasa kesal ketika tidak dilayani? Pernah. Bagaimana perasaannya sakit? Kesal, kecewa, terus Ingin tidak melayani lagi. ingin tidak berlangganan lagi. Dari mana merasakan kesalnya tadi? Dari cara pelayanan karena tidak dilayani. Contohnya waktu itu saat itu Sarah dilayani seperti apa? Contohnya pas saya datang ke asisten tersebut, orangnya sibuk menyantik dan tidak melayani dan bersifat cuek. Berarti kejadiannya di kantor ya. Nah, tadi yang di toko. Sudah, tadi di toko. Beli baju, ya beli baju di toko, kemudian tidak dilayani. Bagaimana perasaannya waktu itu? Adegan yang tidak dilayani itu seperti apa? Acuh. Kalau kita mau lihat baju ini, kemudian mau bertanya, seakan-akan kita tidak satu membeli, gitu. Ya. Itu rasanya kesal. Kalau seandainya yang jadi pelayan itu adalah Anda sendiri, maukah melakukannya seperti itu ke orang lain? Oke, bagus. Kasih apa contoh? Jadi posisikan diri kita ketika kita menjadi pelanggan, kemudian dibikin kesal oleh orang lain, oleh penjaga toko namanya, atau oleh pihak kantor namanya, apa yang kita rasakan itu kembalikan kepada diri kita sendiri. Nah, kita jadi harapan nanti ketika Anda sudah bekerja, janganlah memberikan pelayanan yang tidak ramah, memberikan pelayanan yang membuat orang kesal, membuat pelanggan kita kecewa. Karena ini akhirnya akan berdampak terhadap baik kantor, perusahaan atau toko kita tadi. Apa dampaknya kira-kira? Bagus atau buruk? Buruk. Ya, baik. Inilah rencana karir kita ke depannya. Dari pembelajaran ini Anda sudah tahu bahwa ke depannya jika kita tidak memberikan pelayanan yang baik kepada kolega kita, kepada pelanggan kita, maka akan berdampak buruk kepada kemajuan perusahaan atau toko di tempat kita bekerja. Baik Anda semua, kasih aplaus untuk diri sendiri. Pada materi penerapan prinsip pelayanan kepada pelanggan, di sini kita mengambil prinsip 5A. Apa sih itu 5A? Ya, akan Ananda dapatkan jawabannya nanti ketika Ananda sudah menonton video pendek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Bukbasun, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. SMK Negeri 1 Bukbasun memiliki 6 kompetensi keahlian unggulan. Salah satunya adalah manajemen perkantoran dan layanan bisnis.
Pada kompetensi kalian PLB ini, murid tidak hanya belajar tentang administrasi, pengelolaan dokumen, penanganan telepon, tetapi juga mempelajari bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada kolega dan pelanggan. Pelayanan merupakan cerminan sikap profesional, etika kerja, dan kemampuan komunikasi seseorang tenaga administrasi perkantoran. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang pelayanan kepada kolega dan pelanggan sebagai bagian dari penerapan pembelajaran di dunia kerja. Melalui pembelajaran ini, murid diharapkan mampu menerapkan prinsip melayani dengan hati dan profesional dalam setiap interaksi, baik kepada rekan kerja di lingkungan kantor maupun kepada tamu dan pelanggan di antara. Selanjutnya, mari kita simak bersama tayangan video pembelajaran tentang pelayanan kepada pelanggan, perhatikan bagaimana pelayanan yang akan dilakukan dengan tidak baik dan pelayanan yang dilakukan dengan sopan, ramah, dan penuh empati agar memberikan kesan positif bagi setiap tamu. Inilah contoh pelayanan tanpa empati, ruangan kerja yang tidak menerapkan ketiga, petugas tidak fokus mendengarkan tamu, tidak meminta maaf, dan tidak memberikan kepastian solusi. Akibatnya, tamu kesal dan kecewa. Bagaimana? Sudah ditonton? Dua video yang bertolak belakang. Yang satu video memberikan pelayanan yang buruk, yang baik, yang kurang baik. Ya, yang kedua video yang baik. Kira-kira keterampilan apa yang harus kita miliki? Apakah yang buruk atau yang baiknya? Yang baik. Jadi tujuan pembelajaran kita setelah menonton video ini nanti, kemudian kita diskusi pembelajaran menerapkan pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Ibu harapkan kalian mampu memberikan yang terbaik terhadap kolega dan pelanggannya di saat di dunia kerja nanti. Oke, kita lanjutkan materi kita untuk membahas materi prinsip pelayanan 5A dengan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Minggu yang lalu kelompok kita sudah bentuk sesuai dengan metode atau teknik pengelompokan yang sudah Anda tetapkan. Silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Nah, kelompok kan sudah ditentukan oleh masing-masing anggota kelompok ya. Hari ini adalah Ibu menjelaskan prinsip pelayanan 5A melalui diskusi kelompok. Ananda perhatikan slide demi slide. Perhatikan slide demi slide yang ada di depan. Kemudian diskusikan dengan kelompok Anda tentang video yang ditonton tadi. Ya, tentang video yang ditonton tadi. Pak, artinya apa? Ananda analisislah video tadi apakah sesuai dengan prinsip 5A yang sudah kita pelajari. Apa saja prinsip 5A itu? Sebelum lanjut tentang poin-poin 5A itu apa? Mengapa prinsip 5A itu penting? Mengapa prinsip 5A itu penting? Sarah, yang pertama itu tentang kepuasan. Dengan adanya prinsip 5A ini,
Ya, tujuannya adalah untuk memuaskan pelanggan. Ya, siapapun itu konsumen kita, baik di kantor. Kalau di kantor, konsumen kita tentunya tamu atau orang yang berkepentingan dengan kantor perusahaan kita. Ya, kemudian untuk apa lagi? Membangun keharmonisan kerja antara kolega dan menciptakan lingkungan yang produktif dan positif, nyaman. Kemudian untuk nah, kemudian apa saja? Yang pertama, apa pertama? Apa itu? Perhatian. Apakah melihat kolega dan apa yang masuk dengan attention tadi? Menyampaikan keluhan. Fokus kepada apa yang dirasakan pelanggan. Berikan perhatian kalau dia sedang curhat, kesal, dengarkan dengan penuh, dengan maksimal. Jangan acuh pak, ya. Contoh nyata, apa yang dikeluhkannya dengarkan. Lihat dia, apa yang dia bikin kesal dengarkan. Ya, berikan perhatian kok. Tujuannya apa? Supaya iya betul. Kolega atau pelanggan kita itu merasa dihargai. Kemudian tingkat kepercayaan terhadap perusahaan atau toko kita semakin tinggi kalau kita memberikan perhatian ke yang kedua apa? Kemampuan. Ya, kemampuan apa? Yang kedua ya, prinsip yang dipakai oleh kita sebagai staf atau karyawan di kantor. Yang kedua adalah kita memiliki ability atau kemampuan yang apa? Kemampuan keterampilan yang terlatih. Apa di sini maksudnya? Pengetahuan kita tentang produk misalnya. Kalau ada yang kecewa tentang produk, kalau kita tidak mengerti, tidak paham dengan detail produk yang dikecewakan oleh pelanggan kita, berarti akan merusak citra produk. Kemudian Anak mabuk. berikan tawarkan pemecahan permasalahan terhadap produk yang dikomplain. Kemudian yang ketiga, tingkatkanlah kualitas berikut yang bergerak siang. Bentar ya. Sudah thank you katanya. Yang ketiga, itu adalah action. Apa tuh? Tindakan yang kita lakukan terhadap penanganan permasalahan dari kolega. Sepertinya ada yang bercandai kita. Rektor bertanggung itu di video yang keberapa kita lihat tadi? Mengakui. Video pertama ada kedua ada berikan solusi, ada membangun kredibilitas. Di video keberapa tadi? Ini kedua accountability, bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, prinsip 5A berikutnya adalah penampilan profesional. Ya, penampilan profesional. Kesan pertama, seorang petugas kantor atau penjaga toko, apalah namanya, yang melibatkan kerjasama dengan kolega dan pelanggan. Perhatikan penampilan kita yang profesional. Ya, kemudian kesan pertama, begitu menggoda.
Itu tadi. Yang video kedua, selamat datang Bapak. Ada yang bisa kami bantu? Ya, melayani tamu dengan ramah, termasuk kepada prinsip yang kelima, penampilan. Nah, dari 5 prinsip ini, berdasarkan video yang ditampilkan, silakan Anda analisis. Ibu kasih waktu sekira 10 menit berdiskusi apakah sudah terdapat dari 5 prinsip ini di video pertama atau di video kedua. Kalau di video pertama tidak terdapat, harusnya bagaimana? Di video kedua sudah terdapat 5 prinsip tadi, harusnya diapakan. Paham? Jelas? Silakan berdiskusi dengan kelompok. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ini yang pertama. Kelompok yang bersedia untuk memaparkan hasil analisis dari video tadi ya. Silakan kelompok yang mana yang ingin menganalisis berdasarkan prinsip 5A pada video pelayanan yang baik dan pada video pelayanan yang buruk. Ya, silakan mengangkat tangan bagi kelompok yang ingin memberikan tanggapan dari hasil analisis video tadi berdasarkan materi kita hari ini adalah prinsip pelayanan 5A. Kelompok siapa duluan? Oke, kasih aplaus untuk kelompok selfie.
Di sini atau di sana? Perkenalkan, nama saya Chelsea. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada seluruh rekan-rekan tentang analisis video pada video yang kita tonton tadi berdasarkan prinsip 5A. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami menganalisis video pertama, yaitu video yang menunjukkan tidak adanya atau tidak terpenuhinya prinsip 5A. Yang prinsip 5A itu yang pertama adalah attention, action, accountability, appraise, dan ability. Nah, seperti yang kita tahu pada video tadi, mengenai dua orang yang memerankan, yang satunya memerankan sebagai kolega dan yang satunya memerankan sebagai resepsionis. Seperti yang kita tahu pada video tadi, tempat resepsionis tersebut tidak bisa dikatakan bersih atau layak untuk seorang resepsionis. Yang kita tahu, resepsionis itu harus bisa menjaga penampilan, bukan hanya penampilan tubuh, penampilan ruangan juga harus diperhatikan. Nah, untuk perhatiannya kepada kolega pun kurang. Contohnya yang seperti yang kita lihat pada video tadi, perhatiannya itu lebih ke cuek-cuek, tanpa memberikan informasi yang ditanyakan oleh kolega tersebut. Nah, dan kesabaran yang dimiliki resepsionis tersebut tidak bisa diatur sehingga dia menyalahkan atau memarahi koleganya tersebut. Nah, untuk teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu, kita adalah calon sekretaris yang harus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para kolega kita supaya mereka merasa dihargai dan kepercayaan diri kolega tersebut meningkat sehingga berdampak pada citra perusahaan kita sendiri. Nah, sekian dari pemaparan saya pada hari ini. Semoga kita semua menjadi calon sekretaris yang hebat dan bermanfaat bagi sekitar kita. Terima kasih. Berarti bisa kita simpulkan dari video yang pertama tidak sama sekali menerapkan 5 prinsip 5A dalam menerapkan pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Itu untuk video yang pertama ya. Oke, untuk video yang kedua kelompok mana? Oke. Dari kelompok Mesha ya. Mewakili teman-teman kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mesha Syarifah Putri, perwakilan dari kelompok 2. Yaitu saya akan menganalisis tentang video yang kedua, yaitu penerapan prinsip 5A yang telah dilakukan oleh video tersebut. Nah, jadi teman-teman semuanya, dari video kita lihat tadi, antara resepsionis dengan tamu yang datang, dia telah melakukan prinsip 5A dengan sempurna, yaitu attention, perhatian, yang kedua ability, kemampuan, action, tindakan, dan 4 accountability, tanggung jawab, yang terakhir itu appearance, yaitu penampilan. Nah, untuk teman-teman kita semuanya, dari awal kita telah melihat resepsionis itu telah memberikan perhatian yang penuh dan menghargai tamu tersebut dengan baik. Seperti tamu itu datang dengan menjawabkan salam dan bertanya kepada resepsionis, dan resepsionis itu telah menjawab dengan penuh disiplin dan tanggung jawab dan memberikan perhatian penuh. Dan untuk kemampuan, dari kemampuan resepsionis tersebut, dia telah mampu untuk memberikan
sesuatu yang telah dia capai sebagai resepsionis, yaitu keterampilan terlatih, pengetahuan terhadap perusahaan tersebut, dan efisiensi operasional. Untuk tindakan resepsionis itu telah terpenuhi karena dia bisa menghargai tamu tersebut, dan walaupun tamu tersebut tidak memiliki janji terhadap pimpinan, dia mampu untuk berkoordinasi langsung dengan pimpinan, dan dia bisa mengasih solusi yang baik untuk tamu tersebut. Dan ada accountability, yaitu tanggung jawab. Dia berhasil melakukan tanggung jawab tersebut. Dia bisa memberikan solusi kepada tamu, yaitu menawarkan solusi terbaik dan kompetensi yang adil, terus membangun kredibilitas. Yang kelima itu appearance, yaitu penampilan. Teman-teman semuanya, kita telah melihat tadi gimana penampilan resepsionisnya dengan rapi dan bersih, karena itu adalah salah satu prinsip dari 5A tersebut. Karena penampilan itu orang tamu datang dia merasa kayak nyaman, dihargai, dan dari prinsip 5A kita telah melihat bahwa dari video tersebut dia telah melakukan prinsip 5A dengan sempurna. Dan ada satu pesan dari saya, kan kita sebagai pengajar berpengetahuan layanan bisnis, kita harus bisa menerapkan sesuai dengan video tersebut, dan semoga kita bisa menjadi yang lebih baik. Dan untuk di video itu mungkin ada kekurangan dan kelebihannya, bisa ditingkatkan dan bisa kita belajar dari video tersebut. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 sekali lagi, hapus kelompok 1 dan 2. Betul, ini video kedua itu sudah terpenuhi ya, tapi tentu ada dari teman-teman kamu, mungkin ada yang pro dan kontra dengan pendapat kelompok 1 atau kelompok 2 tadi. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Karena Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 2 tentang tanggapannya. Kan rekan sudah melihat video tersebut dan sudah menanggapi tentang sudah menerapkan 5A dalam video itu. Dan saya akan menanyakan mengapa rekan bisa menyimpulkan bahwasanya video tersebut sudah menerapkan 5A. Terima kasih. Bisa langsung dijawab. Nisa, udah akan menjawab atau Widya? Nisa? Nisa. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3, yaitu pikiran. Sesuai dengan video tadi, kita telah menonton dari awal sampai akhir, di mana video itu telah Baiklah, tadi sudah ditonton video, sudah dianalisis berdasarkan prinsip 5A yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian kalian sudah mencocokkan ada atau tidaknya prinsip 5A dari tadikan video. Nah, sekarang waktunya kita bermain peran ya. Role playing. Role playing menerapkan pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Durasi waktu untuk bermain peran ini sekitar satu kelompok itu dapat maksimalnya 2 menit saja ya, 2 menit saja untuk bermain peran. Apa yang dimainkan Bu? Menerapkan pelayanan kepada kolega dan pelanggan, adegan pelayanan yang kurang baik dan adegan pelayanan yang baik. Nah, dari 6 kelompok yang ada, kelompok siapa yang ingin tampil? Oke, kelompok Rani itu untuk video. Untuk adegan yang kurang baik, pelayanan kepada kolega pelanggan yang kurang baik. Oke, yang baiknya? Yang baiknya? Sahara. Oke, sudah ada 2 kelompok yang akan mencobakan atau mensimulasikan atau bermain peran untuk menerapkan pelayanan kolega dan pelanggan, melayani dengan baik dan melayani dengan yang tidak baik. Kita mulai dari kelompok Rani terlebih dahulu.
Silakan. Berapa orang yang akan maju? Semuanya? Tiga. Pada dekan ini temannya akan memberikan contoh menerapkan pelayanan kepada kolega dan keluarga dari pelayanan yang kurang baik. Permisi, saya mau nanya kak. Kak, saya mau nanya. Ya, Apakah ada jual susu ini? Ada? Saya mau yang satu renteng deh. Oh, nggak ada. Kami ada yang di Cirebon. Sudah? Sudah selesai? Oke, kita berikan tepuk. Rani dan Rizka dan teman-temannya. Terima kasih. Ya, silakan kelompok berikutnya. Bu, saya kemarin kak ada di situ dulu. Saya kemarin beli kipas angin ini. Nggak mau dia hidup. Udah dicek. Udah dicek juga. Udah. Yang saya cek lebih dahulu. Silakan duduk dulu Bu. Karena kemarin saya udah beli ini. Kenapa kamu hidup? Mungkin ada kesalahan teknis. Ibu, silakan duduk. Gimana ibu, ini harus diganti bagaimana? Saya cek dulu ya. Soalnya udah mahal-mahal jadinya. Saya dulu ya. Cepat ya. Kemarin kakak pas belinya itu apa yang bisa kakak udah diperiksa gitu? Udah diperiksa, udah dites juga, itu yang udah hidup. Karena kemarin udah beli baru. Boleh saya cek kakak? Boleh? Diganti apa ini? Mungkin karena ini mempunyai garansi, jadi saya ganti aja dengan yang baru. Udah yang baru aja. Ini yang barunya kakak. Anak udah bisa hidup. Ini yang barunya kakak. Untuk lebih jelasnya nanti kalau ada kesalahan teknis lagi silakan kakak. Baik, terima kasih. Oke. Tadi sudah mempraktekkan bermain peran tentang bagaimana melayani tamu atau pelanggan yang kurang baik dan melayani tamu dengan yang baik, menerapkan prinsip 5A yang sudah kita pelajari. Nah, menurut Ananda, apa hal yang paling krusial atau apa hal yang penting sekali dalam mempelajari melayani orang lain? Boleh. Baiklah, untuk melayani orang lain itu kita harus bisa melihat bisa dari pertama itu menghargai saat tamu datang dan memberikan kesan terpenuhi yaitu dalam hati kepada Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk Melissa. Artinya kita kuncinya adalah menghargai orang lain dengan memberikan pertama tadi apa? Attention, perhatian penuh. Yang kedua, action, tindakan. Jika seandainya itu tentang produk yang dikomplain, tentang pelayanan kita mungkin yang tidak baik, tadi ada produk ya, produk kita carikanlah tindakannya apa, solusinya apa. Mungkin
produknya bisa diperbaiki, atau memang setelah diperiksa memang ada yang rusak, berarti diganti baru kalau masih dalam masa garansi. Ya, berikan tindakan. Yang ketiga apa? Apa itu? Jawab. Kalian dari mana? Penggantian produk tadi, tindakan ya. Kemudian ya? Tempat. Tempat kemampuan baik dari penanganan produk, kemampuan ketelitian kita tentang keberadaan perusahaan, profesionalnya kita dalam menghadapi seorang tamu dengan berbagai macam permasalahan yang sedang dihadapi. Yang lainnya, seorang karyawan atau staf dari sebuah perusahaan akan menentukan kenyamanan bagi kolega dan pelanggan. Baik, itu materi kita hari ini sangat berperan penting nanti ketika Anda bekerja di dunia kerja. Ya, semoga bermanfaat. Jadi kelompok siapa yang terbaik? Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini, sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat bagi kalian ilmu ini. Jangan lupa materi lanjutan kita minggu depan dibaca di rumah materinya. Kemudian pahami kembali bahwa prinsip melayani 5A itu penting bagi dunia kerja kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.